Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Adakah hubungan khusus antara Yusuf Kala dan Roy Suryo? Saya duga sih ada. Walau saya tidak terlalu tahu seberapa dalam, tapi hampir pasti ada. Saya bicara begini gara-gara konten medsos dari Roy. Jadi, dia ini marah-marah pada kami di Cokro TV karena kami mengkritik Yusuf Kala. Saya beserta Cindy Florensin dan Egracia Salsabila sepekan yang lalu membuat podcast Kupas Berita membicarakan pernyataan Yusuf Kala. Kami mengkritik penjelasan Yusuf Kala tentang doktrin agama Islam dan Kristen. Dia sedang menjelaskan pada para mahasiswa UGM soal bahaya menyertakan agama dalam konflik politik. Dalam kaitan itu, dia menyebut konflik berdarah di Poso dan Ambon di masa awal reformasi dulu. Niatnya sih mungkin baik, dia mengingatkan agar jangan gampang-gampang bawa agama dalam politik. Sayangnya, dia nampaknya salah menggunakan ilustrasi. Menurutnya, agama, baik Islam maupun Kristen, memiliki doktrin yang salah soal perang antar agama. Menurutnya, umat Islam percaya membunuh atau dibunuh orang Kristen akan membawa dirinya ke surga. Mati syahid, kata JK. Sebaliknya, kata JK lagi, orang Kristen juga percaya membunuh atau dibunuh orang Islam akan membawa dirinya ke surga. Ini secara sangat jelas dikatakan JK. Memang di ujung ceramah, JK mengatakan tidak ada agama yang mengajarkan pemeluknya akan mati syahid bila membunuh orang beragama lain. Tapi masalahnya di bagian awal, JK memang mengatakan apa yang tadi saya kutip. Karena itulah kami di program Kupas Berita mengecam pernyataannya. Nah, kasus kami mengecam JK ini tiba-tiba saja dikomentari Roy Suryo. Tak ada hujan, tak ada angin, di depan wartawan dia tiba-tiba saja menyebut kami menyebarkan hoax tentang JK. Dia bahkan menyebut secara spesifik nama saya Ade Armando sebagai penyebar fitnah. Dia tidak menyebut nama Cindy dan Egra mungkin karena dia lupa, tapi terhadap kedua perempuan ini pun dengan geram dia bicara. Dia bahkan mengejek Cindy yang memang di program Kupas Berita lupa isi 10 perintah Tuhan. Roy bahkan memplesetkan nama Cokro TV menjadi Coro TV. Bagi Anda yang bukan orang Jawa, Coro itu adalah kecoa. Jadi dia menghina kami sebagai kanal kecoa. Tentu saja kami tak perlu mengomel, yang kayak begitu kan memang gaya khas Roy. Tapi buat saya yang paling menarik adalah fakta bahwa Roy menyerang kami dengan membabi buta karena kami mengkritik JK. Kenapa Roy sedemikian murka? Ini membuat saya berpikir-pikir lagi tentang hubungan mereka berdua. Selama ini, nama JK memang sering terdengar dalam dugaan siapa dan kekuatan mana yang sebenarnya terlibat dalam perang menjatuhkan nama Jokowi, Gibran, dan Prabowo. Perang ini sudah dimulai sejak Prabowo memperoleh kemenangan dalam Pilpres 2024. Bahkan mungkin lebih awal dari itu, ketika Jokowi mulai mendukung Prabowo dan Gibran menjadi cawapres Prabowo. Tapi yang jelas lebih dari setahun yang lalu Jokowi dan keluarga dan sekarang Prabowo menjadi sasaran serangan mitra liur dari berbagai orang dan kelompok yang seperti tidak habis energi untuk menghabisi sasaran tembak mereka. Mereka menyerang secara terus-menerus, hampir-hampir seperti tak memberi ruang bagi lawan untuk bernapas sejenak. Memang sekarang kita seperti melihat bahwa daya serang mereka secara bertahap melemah. Yang paling gampang kita bisa gunakan kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi sebagai contoh. Mula-mula Egy Sujana menyerah, kemudian Rismond Sianipar mengaku bersalah. Sehingga sekarang praktis tinggal Roy dan Dr. Diva plus mungkin pemain baru seperti Refli Harun yang masih bertahan. Tapi suara mereka pun terdengar parau. Kalau semua kondisi berlangsung normal, hampir pasti Roy dan Tifa tak lama lagi akan maju ke meja sidang. Tapi itu semua tercapai setelah suasana politik menjadi cantang perenang, para pelaku baku teriak dan makian di media sosial dan media massa, dan masyarakat terbelah tanpa aturan. Pertanyaannya, apakah Roy dan kawan-kawan itu bertarung dengan tenaga, biaya, dan amunisi sendiri? Atau adakah orang-orang besar di belakang mereka? Saya sendiri sejak lama sudah menyatakan bahwa saya menduga Roy dan kawan-kawan adalah serdadu yang bergerak atas perintah atasannya. Kembali ke soal tuduhan ijazah palsu. Menurut saya, setiap orang berakal sehat akan bisa menyimpulkan bahwa ijazah Jokowi asli. Bahwa Jokowi memang lulusan Fakultas Kehutanan UGM tahun 1985. Bukankah UGM sudah menyatakan Jokowi memang lulusan dari sekolah mereka?
Bukankah Jokowi sudah menyertakan ijazahnya di Pilkada Solo, Pilkada Jakarta, dan Pilpres? Bukankah Polri sudah menyatakan ijazah Jokowi asli? Tapi yang mengherankan, Roy, Tiva, dan kawan-kawannya dengan keras kepala terus menyuarakan tuduhan tanpa menariknya sedikit pun. Bahkan ketika sekarang mereka harus menerima kemungkinan diadili dan dipenjara, mereka terus bertahan. Karena itulah banyak pihak, termasuk saya, menduga bahwa memang ada penyandang dana yang sudah berjanji akan menjamin kehidupan Roy dan kawan-kawan dan keluarga. Jadi bisa saja dirinya dipenjara, tapi Roy tetap bisa merasa aman soal kesejahteraan dirinya dan keluarganya. Pertanyaannya, siapakah pihak penjamin dana itu? Dalam hal inilah saya mulai melihat adanya kemungkinan Roy sebenarnya berada dalam kubu sekamar dengan JK. Saya harus ingatkan, saya tidak menuduh JK dengan kalimat definitif. Artinya sama sekali tidak atau belum pasti. Tapi saya merasa kelihatannya kedua sosok ini punya hubungan. Kemarahan Roy terhadap program Kupas Berita di Cokro TV sangat mungkin terkait dengan itu. Masalahnya, belakangan ini JK memang semakin nampak mengemuka dalam perang politik elit saat ini. Dalam soal Jokowi, dia kembali mengingatkan bahwa Jokowi seharusnya memperlihatkan ijazah aslinya bila tidak ingin dituduh menggunakan ijazah palsu. Ini menggelikan, mengingat JK adalah wapres Jokowi yang pada 2014 dulu sama-sama mendaftar sebagai capres dan cawapres. Jadi tidakkah dia seharusnya tahu soal keaslian ijazah Jokowi? Dan kenapa dia justru tidak mengingatkan Roy dan kawan-kawan untuk berhenti terus mengejar Jokowi? Di luar itu, JK juga tampil di berbagai isu lain. Dari soal prediksi akan adanya chaos pada bulan Juli-Agustus, soal ketidaklayakan kebijakan WFH, harga BBM, dan berbagai isu lainnya. Bahkan beredar juga kabar bahwa JK membayar Roy 5 miliar rupiah untuk mempersoalkan keaslian ijazah Jokowi. Tentu saja setelah mengatakan itu, saya perlu tekankan. Fakta bahwa JK sekarang tampil sebagai petarik politik tidak dengan sendirinya berarti dia terlibat dalam kekisruhan politik selama setahun lebih terakhir ini. Saya cuma sedang menduga-duga apakah memang ada hubungan antara Roy dengan JK. Terutama setelah melihat Roy tampak ngamuk ketika JK dikritik. Sejauh ini saya curiga ada. Tapi mari kita lihat saja perkembangannya nanti. Saya percaya kebenaran akan menemukan jalan. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat.